Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma Ainun. Saya berasal dari kampus Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di kampus 6 Watampone. Saya berasal dari kelas 28B dengan NIM 1847240029. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan peranan pengembangan kurikulum di SD untuk memenuhi mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Istilah kurikulum awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang berasal dari kata kurir atau pelari dan kurere atau tempat berpacu. Yang pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start hingga finish, atau sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, secara konseptual, pengembangan kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 dimensi, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran atau subjek, sebagai pengalaman belajar atau learning experience, dan program atau perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi kurikulum. Jadi, fungsi kurikulum sebagai pedoman atau acuan bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik itu guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Nah, bagi guru, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, berpedoman dalam melaksanakan pengawasan di dalam sekolah. Sebagai orang tua, berpedoman dalam membimbing anaknya dalam rumah. Nah, sebagai masyarakat, berpedoman bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan, dan bagi siswa berpedoman dalam proses belajar, berpedoman dalam proses belajar. Nah, secara lebih khusus ada 6 fungsi kurikulum yang berkaitan dengan siswa sebagai subjek didik. Nah, yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Sebagai alat pendidikan, fungsi penyesuaian ini sebagai alat pendidikan yang harus mengerahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik itu fisik maupun sosial. Nah, yang kedua yaitu fungsi integrasi, yang dimana sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh. Nah, yang ketiga fungsi diferensiasi. Nah, fungsi ini berfungsi sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan pelajaran terhadap perbedaan individu. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi persiapan. Fungsi persiapan yaitu sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, selanjutnya fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan ini berfungsi sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan kesempatan untuk memilih program pendidikan yang diminatinya. Dan yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Fungsi ini sebagai alat pendidikan yang harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Nah, yang terakhir yaitu peranan kurikulum. Menurut para ahli, terdapat 3 peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana dan untuk mewariskan budaya-budaya masa lalu dengan masa kini kepada generasi muda. Nah, yang kedua peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum
harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Nah, yang terakhir ini peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini menyatakan bahwa nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian juga dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.